isu perceraian Ya. yang sering terjadi itu adalah karena pertengkaran. Kalau emosi dibalas dengan emosi, akhirnya tuh separasi. Si level tuh pemikirannya begini ya, beda ya sama anak-anak muda. Bedanya apa? Sebenarnya mereka kayak diburu-buru sama society, ekspektasi keluarganya. Sebenarnya mereka tahu mereka pekerjaan itu nggak mereka sukai, tapi agar status mereka nggak pengangguran. Mereka nggak ada waktu untuk kayak Coach Anas tadi, misalnya mereka nggak ada waktu untuk mikir, reflect. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas di episode ke-13. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, ada Coach Anas. Dan hari ini kita bakal membahas tentang keresahan teman-teman sekelas nih. Baik itu dari sisi karir, ya tentang percintaan, bahkan dari sisi emotional intelligence kalian, kita bakal kupas tuntas bareng Coach Anas. Dan podcast ini disponsori langsung oleh Link ID, Linkit. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar untuk upgrade diri juga, kalian bisa pasang Linkit di bio kalian, terutama kalau kalian ingin jual produk digital. Dan langsung aja ke pertanyaan pertama. Seperti biasa aku tanya ini ke siapapun, terutama untuk Coach Anas hari ini. Latar belakang Coach Anas itu sebenarnya seperti apa sih? Kok bisa Coach Anas itu sekarang udah di tahap seperti ini? Thank you for the questions. Mungkin aku perlu ceritain dari sisi personal dan juga profesional ya. Yeah. Kalau dari sisi personal, aku adalah anak bontot dari keluarga Jawa. Kedua orang tuaku adalah polisi. Wow, kedua orang tua loh. Kedua orang tua. Jadi it's very conservative family yang memang kalau aku boleh ibaratkan kantor sama rumah tuh nggak ada bedanya gitu. Karena how do they operate in professional life sebagai seorang polisi dan bagaimana di rumah sendiri itu jadinya structural gitu kan. Terus juga sebenarnya bukan kaku sih, tapi lebih ke arah hati-hati aja gitu. Jadi akhirnya sebagai anak bontot perempuan di lingkungan yang sangat structure dan harus bersosial dengan teman-temannya orang tua gitu ya, aku sangat memperhatikan yang namanya komunikasi gitu. Jadi memang dari kecil itu cukup terlatih baik berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, baik berkomunikasi menggunakan proposal misalnya, ataupun berkomunikasi juga dengan orang tua tapi bukan dari sisi yang emosional doang nih. Dalam arti kalau keluarga kan kita biasanya deket ya, ada intimacy yang kita bisa hahaha dan segala macam. Tapi dalam menyampaikan sesuatu secara formal itu sudah biasa aku lakukan dari kecil. Nah, moving forward ke dunia perkuliahan, waktu itu lagi berpikir nih, oh gue mau ngambil apa ya zaman kuliah. I was very interested with human, bagaimana mereka punya sikap, bagaimana mereka berperilaku, sehingga aku tertarik untuk mengambil psikologi. Dan dari psikologi itu, aku belajar banyak untuk memahami diriku sendiri, memahami keluargaku, dan juga akhirnya memahami lebih banyak orang lagi. Setelah dari psikologi, aku mulai bekerja jadi HRD, karena waktu itu aku ngerasa aku nggak jago nih kalau jadi psikolog klinis, karena aku nggak punya energi yang cukup besar untuk berhadapan atau berhubungan dengan klien-klien yang mungkin memiliki gangguan mental. Akunya terpengaruh juga, jadinya aku pikir nggak tahu nih karir apa, yang aku tahu cuma jadi HRD. Ya udah aku jadi HRD dong. Bermula dari seorang rekruter di Headhunter, sampai akhirnya fast forward 10 tahun ke depan, aku terakhir jabatannya adalah HRBP atau HR Business Partner Senior Manager. Nah, di tengah-tengah perjalanan karirku sendiri, aku sempat mengalami yang namanya career gap. Dan career gap ini tidak disangka-sangka karena awalnya itu bukan my choice. Waktu itu aku lagi kerja udah 5 tahunan. Aku lagi sambil ngambil kuliah S2, mamaku kemudian sakit kanker. Saat itu aku berpikir, aduh aku gak tahu nih sampai kapan orang tuaku akan hidup. Jadi aku berpikir dari 3 aktivitas yang aku lakukan, which is kerja, kuliah, dan menjaga orang tua, aku udah overwhelmed, udah burn out, aku harus memilih salah satu untuk dikeluarkan. Dan aku berpikir ya udah deh, pekerjaan kayaknya masih bisa menyusul. Aku yakin bahwa ketika aku kuliah dengan baik, pasti nanti aku bisa catch up lagi dari sisi karir. Jadi aku tinggalkan karirku, dan aku fokus untuk menjaga mamaku sekaligus kuliah. Nah, di tengah karir gap itu aku menemukan dunia lain. Artinya
ada hal-hal yang di luar dari dunia korporasi nih yang selama ini aku lakukan. Di situ aku ngerasa sempet galau, bingung, yang biasanya dapat gaji bulanan, terus nol penghasilannya karena aku nggak punya pekerjaan, terus jadinya bingung, sibuk tapi nggak produktif. Nah di momen itu, I wish ada orang yang bisa aku ajak brainstorming untuk aku nih abis ini harus kemana sih gitu. Dan di tengah perjalanan itu tiba-tiba aku dapat saran dari role model aku, salah satunya ada VP HR dari sebuah bank. Kita ketemu di komunitas, dia bilang, Nes kayaknya lu cocok untuk ikut coaching deh. Dan akhirnya aku ngambil coaching tanpa berpikir panjang karena ini dunia apa ya, aku gak tahu gitu. Dan aku ambil coaching, sejak itu aku jatuh cinta. Karena coaching ini rupanya membuat aku untuk terus mengembangkan diriku sendiri dari sisi komunikasi tadi, memahami orang lain, mendengarkan mereka, memahami emosinya, dan ternyata skill ini tuh transferable kemanapun. Jadi ketika aku lagi career gap itu mencoba berkarir sebagai career coach, aku masuk kerja full time lagi pun career coach aku tetap berjalan. Karena aku udah cinta lah kasarannya. Dan setelah 10 tahun bekerja sebagai HR maupun career coach gitu ya, aku ngerasa bahwa nih human nih, orang-orang nih masih banyak nih yang bisa dibantu. Dibantunya adalah dengan cara self improvement. Tapi kenapa ya kok orang-orang kalau mereka disuruh self improvement untuk dirinya sendiri, mereka tuh susah atau berat. Mereka nggak mau, mereka males. Tapi kalau ada benefitnya, ada manfaatnya buat mereka. Misalnya, lu kembangin diri untuk karir, mereka mau. Nah, dunia karir nih saat ini, coachnya udah banyak lah. Terus aku berpikir, oke, bagaimana Anes bisa berbeda dari coach lain? That's why I'm also taking a certification internationally as a matchmaker. Karena aku ngerasa bahwa ada ilmu-ilmu baik dari sisi orang, komunikasi, emotional intelligence yang bisa dipakai di dunia karir tapi bisa transferable juga ke dunia percintaan. Dan aku pun ngerasain itu. Jadi fast forward sekarang, saat ini I'm a career coach and matchmaker dengan pengalaman 10 tahun jadi HRD, dan ini yang bisa aku bagikan. Asik. Jadi setahu aku jarang banget ya ada orang certified terus matchmaker kayak Coach Anes tadi. Emang di Indonesia ada berapa sih kalau setahu Coach? Jadi yang sudah tersertifikasi matchmaker internationally baru 2 orang. 2 orang di Indonesia? Yes, dan aku yang kedua. Wah, aku beruntung banget bisa komunikasi langsung nih. Dan menurut aku itu juga nggak gampang ya melewati fase yang dari tadi sampai ke ngerawat orang tua, terus kayak shifting juga dari karir yang udah dapat gaji bulanan, kemudian coba tantangan baru. Nah, bagi teman-teman yang nonton ini mungkin relate nih, karena anak-anak 20-an yang udah lulus kuliah tapi bingung melangkah kemana. Ada nggak langkah-langkah simple dari Coach Anes sendiri untuk mereka itu berani ngambil keputusan, atau mereka itu nggak kelamaan buang energi di bingungnya atau kecemasannya? Apa sih versi Coach Anes itu? Jangan simple ya untuk teman-teman nonton. Oke. Ini juga terjadi sama aku orangnya tuh mind very active gitu ya. Jadi pikiranku tuh selalu aktif dan akhirnya overthinking. Waktu aku masih pacaran sama suamiku, dia pernah bilang gini, lu mikir mulu gunanya buat apa? Mendingan dipikirin doang atau lo lakuin sesuatu. Kalau lo lakuin sesuatu, kalaupun gagal, at least lo bisa belajar sesuatu nggak dari situ. Di momen itu aku realize bahwa salah satu self improvement yang sampai sekarang pun aku masih menantang diriku sendiri adalah jangan terlalu banyak berpikir, tapi lakuin some action. Kalaupun kita gagal ataupun salah, at least belajar dari situ. It's okay kok, we will make mistake. Kita manusia nggak akan pernah sempurna. Dan justru dari kegagalan-kegagalan itu yang akhirnya shape me into the Anes right now gitu. Yang udah melalui kasarannya jatuh bangunnya, udah melalui masa-masa sulit sampai aku bisa bilang
I'm more confident, sekarang aku lebih agile. Dalam situasi apapun aku lebih confident untuk menghadapi masalah sulit, untuk menghadapi kegagalan. Takut pasti ada, tapi bukan berarti itu harus nge-stop aku untuk ngelakuin sesuatu. Nah, kalau tadi Mas Bilal sempat nanya anak-anak 20-an gitu ya, aku baru mau mulai karir, aku gak tahu nih aku harus ngapain, aku harus gimana. Saran aku cuma satu, kamu sendiri yang akan tahu pekerjaan mana yang cocok untuk kamu. Jadi teman-teman di usia 20-an, terutama fresh graduate, harus berani mengambil resiko untuk nyobain hal-hal yang selama ini belum pernah dicoba. Misalnya, aku waktu itu belajar coaching. Aku gak tahu apa-apa Mas Bilal. Ini apa sih gitu kan. Tapi all I know, coaching itu dipelajarin sama orang-orang yang udah executive level. Makanya namanya ada executive coaching. Dia meng-coaching C-level. Terus aku berpikir gini, kalau coaching aja bisa dipakai untuk level CEO dan segala macam, pasti ada manfaatnya dong buat anak muda. Dari logic itu, aku berpikir, ya udah deh, I expect nothing, I jump into it, and then aku membuka diriku untuk menyerap apapun. Dan ketika aku bisa berada di state itu, pembelajarannya tuh jadi banyak banget Mas Bilal. Bukan cuma sekedar teknik coachingnya doang, tapi aku juga dapat network baru, aku bisa melihat bagaimana coach yang lebih senior nge-coach C-level, aku jadi tahu bahwa C-level tuh pemikirannya begini ya, beda ya sama anak-anak muda, bedanya apa? Aku terpapar perspektif mereka, aku terpapar bagaimana mereka make decision, pertimbangan mereka apa aja, dan itu yang mahal harganya, yang aku belum tentu bisa dapetin di sekolah ataupun course lain, karena aku memberanikan diri untuk ngelakuin sesuatu yang tadinya aku nggak tahu. Jadi kalau teman-teman misalnya yang masih fresh graduate nih, masih bingung gimana ya aku mau mulai karirku, coba segala hal yang memang kamu interest, atau kamu ngerasa passion, atau kamu ngerasa gue pengen tahu. Kalaupun emang kamu nggak suka, ya udah, tapi at least you gain something, dan itu skillnya bisa ditransfer kok ke hal-hal yang lain. Aku juga pernah nonton kontennya Coach Anas yang bilang bahwa find your soul, find your mate gitu. Dan menurut aku itu sangat kena ke aku sendiri, karena aku pikir dulu kita kalau mau dapat pacar atau dapat pasangan itu ya tinggal nyari doang gitu. Tapi kadang kita lupa kalau untuk nyari pasangan yang berkualitas, kita juga harus berkualitas kan. Dari sisi gambarannya find your soul, find your mate itu bisa Coach Anas jelasin gak untuk teman-teman di luar sana yang kayak, wah aku udah 6 tahun, 7 tahun jomblo misalnya, belum nemu pasangan nih, aku harus apa? Langkah simpelnya apa menurut Coach Anas? Oke. Jadi kalau tadi kita ngomongin soal karir, sekarang kita ngomongin masuk relationship ke relationship nih. Gitu. Dan irisan tengahnya yang aku coba promote dengan tagline Find Your Soul, Find Your Mate adalah sebelum kita ngedapetin pekerjaan, pacar, jodoh, apapun itu, sangat penting untuk kita tahu, kenal, dan bisa manage diri kita sendiri supaya kita bisa ngedapetin jodoh yang setara. Kalau aku boleh cerita sedikit, di pengalamanku sendiri, FYI, aku pernah kopi darat 23 kali sebelum ketemu suamiku yang sekarang. That's the moment when I realized gue harus do something for myself, karena aku tahu di lingkungan psikologi, di lingkungan HRD itu kebanyakan cewek semua. Jadi kalau misalnya aku berpikir gue harus dapetin jodoh di mana, gue juga nggak tahu. Saat itu adanya sebuah aplikasi yang warnanya merah dan pink. Dan dari situ aku ngerasa gini, ya udah deh aku coba aja, aku swipe dan segala macam. Dan aku orangnya tuh nggak suka chat lama-lama. Aku lebih suka ngobrol langsung, dan aku pengen tahu kedalaman seseorang dari cara mereka ngobrolnya. Jadi aku misalnya 3 hari 5 hari udah cocok ngobrol, pasti aku akan ngajakin ketemu, atau kalau mereka ngajakin aku akan terima. Tapi tentu dengan hati-hati, artinya aku nggak mau diajak ke restoran yang aku nggak kenal. Aku pasti ketemunya di mall, di tempat keramaian untuk protect myself. Tapi dari situ 22 laki-laki ketemu ini, aku jadi belajar terus nih Mas Bilal bahwa gue nggak cocok nih sama A. Apa yang gue nggak cocok? Oh dia begini orangnya, dia kurang begini. Tapi kelebihannya dia ini. Oke. Sampai situ akhirnya aku tahu bahwa the type
of man that I'm looking for itu bukan yang dalam tanda kutip superficial aja. Aku tidak mencari orang yang punya rumah atau mobil doang, tapi aku mencari orang yang bisa memberikan aku kenyamanan untuk diriku sendiri. Aku merasa dilihat dan didengarkan. Aku merasa safe secara emosional untuk menjadi diriku, nggak takut gagal, nggak takut jelek, nggak takut dia selingkuh dan segala macam. Dan sampai akhirnya ketemu si suamiku waktu itu gitu. Nah di situ dari perjalanan itu kita akhirnya pacaran 3 tahun dan kemudian nikah so far udah 3 tahun juga. Dan what I realize setelah kita reflect back gitu, kenapa kita bisa sampai happy with our marriage right now? Karena ketika kita ketemu, kita tuh udah berproses masing-masing. Wow. Dan ketika kita udah berproses masing-masing, kita jadi setengah matang nih, Mas Bilal. Tinggal kita matengin berdua di dalam rumah tangga ini. Karena nggak ada orang yang namanya, kalau istilah psikologinya, compatible atau compatibility. Nggak ada orang yang 100% compatible. Yes. Saat aku sama suamiku ketemu, kita compatibility-nya tuh cuma 60-65%. Moving forward, 6 tahun kemudian, setelah 3 tahun pacaran dan 3 tahun nikah, sekarang pun kita baru 80-85% kompatibilnya. Selalu akan ada ruang di mana kita berbeda. Tapi kalau kita memang satu visi, jalan hidup kita sama, kita berjuang bareng-bareng, kita usahain bareng-bareng, rumah tangga itu kan lebih enak. Dan akhirnya kita jadi nggak takut. Misalnya kita pergi masing-masing, aku nggak harus takut dia selingkuh, dia nggak harus takut aku dikejar-kejar cowok lain dan segala macam. Karena kita tahu value kita bukan nge-value orang lain hanya berdasarkan physical mungkin, tapi kita value deep connection, deep talk, connecting values and everything. Jadi itu yang ngebuat kita merasa value ini deh yang harus kita bagikan. That's why tagline yang kita bikin adalah find yourself, found your mate. Bahwa sebelum kita ngedapetin jodoh yang memang kita inginkan dan setara dengan kita, ya kita juga harus tahu dulu diri kita siapa, apa yang kita mau, apa yang lebih dari kita, apa yang kurang dari kita, sehingga pas kita ketemu dengan orang ini, kita bisa saling mengusahakan, saling berbagi, bukan cuma sekedar kayak minta ataupun menuntut. Gitu. Karena mungkin banyak stereotip cewek-cewek tuh yang kayak harusnya laki-laki providing dong dan segala macam gitu kan. Tapi kalau memang kamu cewek, tipenya pekerja, terus kamu ketemu sama cowok yang memang dia maunya jadi bapak rumah tangga, dan you guys are okay with it, menurut aku nggak ada yang benar atau salah. It's just your choice gitu. Nah, ini sih Mas Bilal yang membuat aku juga akhirnya terjun ke dunia matchmaking. Karena aku ngerasa masih banyak orang di Indonesia, anak-anak muda merasa pernikahan tuh harusnya seperti ini, relationship tuh harusnya gini, yang benar tuh kayak gini, yang gini tuh salah. Padahal benar atau salah tuh menurut siapa? Standarnya siapa? Kalau kita bisa tahu diri kita sendiri, buat orang lain bisa aja salah, but if I know that's right for me, aku akan confident dan gak akan terganggu dengan itu. Nah itu yang value yang pengen aku translate ke dalam matchmaking atau relationship. Tadi kita udah ngomongin karir, terus kita ngomongin relationship, tapi dengan Koshana sendiri dapat soulmate yang benar-benar setara, sama-sama support satu sama lain, secara nggak langsung juga karir Koshana itu bisa melejit karena sokongan dari dan dukungan dari suami tadi kan. Dan itu banyak orang yang masih aku rasa salah nangkep ya. Mereka, apalagi cewek-cewek aku lihat di TikTok, di Instagram, bersebaran di komen-komen. Misalnya ketika lihat postingan pasangan yang serasi, mereka bilang, kapan ya dapat suami atau calon suami aku seperti ini. Aku cuma berdoa, tapi mereka sendiri nggak mau upgrade diri mereka sendiri. Dan itu menurut aku salah satu stereotip yang masih tersebar di masyarakat saat ini gitu. Dan menurut aku pembahasan hari ini juga bisa setidaknya membuka mata mereka atau membuka wawasan baru bahwa kalau ingin dapat yang berkualitas, kita juga harus punya kualitas, punya upgrade sendiri. Nah, Coach Anas, aku juga penasaran nih karena Coach Anas juga tadi ngomongin tentang shifting karirnya. Tapi Coach Anas juga ada bikin postingan career by design ya kalau nggak salah ya. Nah, apa hubungannya career by design tadi dengan relationship dan gimana itu mengubah Coach Anas? Tagline kalau untuk
relationship tadi find yourself, find your mate. Sedangkan untuk karir aku bikin tagline-nya adalah to build your career by design, not by default. Esensinya mirip sebenarnya dengan si relationship ini, bahwa kita selalu punya pilihan dalam hidup. Kita pengen punya karir seperti apa, kita pengen punya jodoh seperti apa, kita mau jadi orang yang kayak gimana, setiap hari kita mau melakukan apa. Jadi hidup tuh penuh dengan pilihan. Nah, banyak orang-orang yang aku lihat sekedar following dari path orang-orang yang sebelumnya udah pernah lakukan. Misalnya, kalau gue jadi HRD udah otomatis gue akan top karirnya menjadi head of HR. Tapi apa iya kalau aku punya interest lain selain HRD, aku gak bisa punya karir yang lain. Sedangkan di dunia yang post-COVID dan juga era digitalisasi ini, bermunculan banget kan banyak role baru, banyak job desk baru, kebutuhan bisnis pun berbeda dan berubah terus. Kalau kita ngikutin apa yang udah ada, bisa dibilang kita jadi outdated. Sedangkan kalau kita punya visi, kita mau bergerak ke arah mana, kita tahu esensinya, yang penting Anes nih, selalu mau bekerja dengan orang. Karena my strength adalah to understand people, to connect with their emotions, and to help them being aware and empowered. Jadi mau Anes jadi career coach, mau Anes jadi matchmaker, kalau esensinya sama-sama membantu orang supaya mereka lebih empowered atau lebih berdaya secara diri sendiri, that's what important. Jadi si skill ini bisa ditransfer. Nah, koneksinya adalah to build your career by design, not by default. Aku pengen membantu orang-orang menyadari bahwa pilihan karir itu banyak dan luas. Kita nggak harus selalu ngikutin apa yang hanya ada di karir path tuh seakan-akan kayak tangga naik. Padahal sebenarnya karir itu bisa juga kita bergeser ke kanan, bergeser ke kiri. Atau ada juga kita bisa turun dikit, nanti kita naik lagi. And it's okay, it's fine. Tapi orang tahu nggak sih ini arahnya mau kemana? They maybe live day by day gitu kan. Mereka cuma hidup hari ini, besok dan segala macam. Jadi ketika mereka cari di job portal, oh ada opportunity ini, oh ini gue naik jabatan, ya udah mereka ambil itu. Salah nggak? Enggak. Kalau emang kamu maunya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau lebih, kamu pengen karir yang berbeda, kamu pengen karir yang authentic for you, kamu pengen punya karir yang nggak ada di luar sana, and you wanna create yourself, actually it's possible. Cuman banyak orang yang nggak tahu, gue harus mulai dari mana. Nah makanya mungkin tadi aku di awal sempat mention, Anes sendiri pun ngejalanin bahwa beberapa skill yang aku punya sebelumnya bisa aku transfer. Dan itu adalah hal yang menurut aku paling penting ketika orang mau switching career. Pengalaman kamu, skill kamu sebelumnya, apa sih yang bisa ditransfer ke pekerjaan yang berikutnya? Mungkin gak 100%, tapi bisa jadi 50%. Sehingga kalaupun kamu mau pindah ke bidang baru, misalnya waktu zaman COVID banyak orang I.O. karena gak bisa bikin event, mereka mau jadi digital marketer. Mereka harus tahu dong skill apa yang bisa aku translate nih ke digital marketing. Tentu mereka harus belajar skillnya juga. Tapi apa sih yang kira-kira bisa bermanfaat dari pengalaman sebelumnya? Misalnya, oke, kalau aku dari I.O. mau jadi digital marketing, mungkin aku bisa memberikan gambaran tentang audiens yang selama ini kita serve di event-event yang udah kita bikin. Jadi marketnya fokus ke situ. Mau jadi digital marketing pun, brandnya apapun, produknya apapun, tapi marketnya tetap sama nih yang di-serve dengan waktu aku jadi I.O. At least kan pengalaman kita gak sia-sia. Benar. Sehingga orang ngerasa lebih confident. Orang ngerasa bahwa iya ya pengalaman gue gak sia-sia ya. Nah itu adalah hal-hal yang ketika aku bisa ngebantu nyadarin mereka, lu tuh bisa lo ngedesain karir lo sendiri. Cuman lu gak pernah reflect aja apa nih yang lu sukain, apa yang bisa transferable dan mulainya dari mana. Dan dengan bantuan career coach, hopefully teman-teman ini bisa ngerasa bahwa gue gak harus mulai dari nol. Gue punya sesuatu modal, gue punya perspektif baru yang tadinya gue gak tahu. Karena mungkin
ngobrol sama Anes karena punya background HR gitu kan, jadinya aku bisa lebih ngasih pemaparan nih loh, kalau HR interview tuh kayak gini, kalau HR baca CV tuh kayak gini, ini yang harus kamu lihat. Jadi aku bisa ngasih guidance, ini HR akan ngeliatnya seperti ini, so what you need to prepare. Dan itu yang biasanya akan ngebuat orang bahwa berpikir, oh bisa ya ternyata aku punya jalan karir yang gak konvensional. Aku bisa membuat posisi-posisi baru. Dan itu juga yang aku coba lakukan ke diriku sendiri, karena aku pengen orang juga percaya kalau Anes aja bisa ngelakuin itu, then I might be the right coach to help you to see the unknown, to prepare yourself terhadap future yang kita nggak tahu itu apa, tapi kita bisa ngedesain itu dari sekarang, fokus dari apa yang bisa kita lakukan di saat ini. Dan aku notice beberapa teman-teman aku ya di lingkungan kerja aku yang lama juga, sebenarnya mereka kayak diburu-buru sama society, ekspektasi keluarganya. Sebenarnya mereka tahu mereka pekerjaan itu nggak mereka sukai, tapi agar status mereka nggak pengangguran, mereka nggak ada waktu untuk kayak Coach Anas tadi, misalnya mereka nggak ada waktu untuk mikir, reflect apa yang di masa lalu itu kurang tepat. Mereka nggak ada waktu ke sana. Mereka resign dari pekerjaan A langsung masuk ke pekerjaan B. Nah, fenomena ini terjadi sampai hari ini di siapapun. Kira-kira supaya menenangkan diri kalian, supaya kalian bisa reflect, itu butuh langkah apa sih? Sesimpel apa menurut Coach Anas? Oke. Ketika kita mau merefleksi ke diri sendiri, satu hal yang aku lihat dari culture Indonesia adalah kita kan cukup sosial ya orangnya. Jadi seringkali nih kalau kita mau cari tahu tentang diri kita nanyanya ke orang lain. Ya benar. Kita nanya ke orang tua kita nanya ke teman kita, menurut lo gue baiknya gimana? Tapi sadar gak sih kalian, kadang-kadang kalau kita cerita kayak gitu, bisa jadi teman kita malah curhat balik. Ya kan? Artinya, bukan berarti teman kalian gak sayang sama kalian, bukan berarti teman kalian gak pengen kalian berhasil, tapi bisa jadi teman kalian just doesn't know the skill to help you. Gitu. Nah, kalau misalnya kayak ada orang yang pengen, oke, gue mau switching karir, gue pengen bikin desain, gue pengen ngerefleksiin perjalanan karir gue, apa sih yang harus gue lakukan? Kamu harus fokus sama diri kamu sendiri. Artinya, make time and make space untuk kamu bisa bersama diri kamu sendiri. Supaya kamu bisa ngobrol sama diri kamu sendiri, dan akhirnya itu bisa ngebantu kamu untuk realizing something yang mungkin tadinya nih di kepala udah mumet banget nih, gitu. Salah satu cara yang aku biasanya lakukan ada namanya journaling. Journaling ini salah satu cara yang even dari zamannya Marcus Aurelius zaman dulu, dia kan Raja Romawi ya, itu membantu dia tetap tenang, tetap kalau bahasa zaman sekarang cerdas emosional kali ya, gitu, dalam menghadapi banyak orang dan memimpin kerajaannya, karena dia bisa fokus untuk merefleksikan dirinya dia sendiri. Dan journaling itu sesimpel sebenarnya adalah menuliskan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Dan more than that, kita bisa juga menuliskan apa sih pengalaman kita di masa lalu mungkin yang bisa kita pelajarin. Jadi misalnya awal-awal aku mulai journaling, mungkin belum se-advance sekarang, aku suka cari namanya journaling prompts, atau pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mengintrik atau menggugah aku untuk berpikir dan untuk merasa ke diri sendiri. Misalnya, Anes tuh siapa sih? Anes tuh 10 tahun lagi mau ngapain sih? Anes itu dilahirkan di dunia ini buat apa sih? Ceritanya ini pertanyaan-pertanyaan filosofis. Kalau terlalu berat nggak apa-apa, tanya yang simple-simple. Misalnya, dari kuliah kemarin aku nih sukanya belajar tentang apa sih? Aku tuh pengen pekerjaan yang berhubungan dengan apa? Aku ngerasa kekuatan aku di mana? Aku ngerasa apalagi yang masih perlu aku improve? Dan hal-hal seperti itu kalau kita tanya ke diri kita sendiri dan kita jawab di lembaran yang sama, abis itu kita baca ulang lagi, itu adalah salah satu proses reflection yang baik. Karena kita bisa melihat nih apa yang kita tuliskan dan kita jadi orang ketiga dari pikiran kita. Kita bisa lebih objektif membaca diri kita sendiri. Jadi if we want to reflect, kalau kita mau berefleksi terhadap diri kita sendiri,
Satu, coba make time dan make space, kasih jarak dari orang-orang sekitar supaya kamu bisa lebih kenal diri kamu lebih baik. Baru yang kedua, cari tools atau cari cara yang memang menurut kamu itu cocok buat kamu. Misalnya aku dengan cara journaling gitu. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A session bareng Coach Anes, dan Q&A session ini disponsori langsung oleh Edutify. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar upgrade diri soal digital marketing, content creator, bahkan juga antara ada gimana caranya nemuin karir yang tepat untuk kamu, itu aku rekomendasikan banget untuk klik linkit/Edutify. Alright, pertanyaan pertama nih, Coach Anes. Pertanyaan pertama dari Abdi. Ada nggak pengalaman pribadi dari Coach Anes sehingga berani untuk ambil certified matchmaker? Gimana? Yes, kalau dari cerita aku tadi mungkin aku sempat kasih spill sedikit. Sebelum aku menemukan suamiku, aku pernah kopi darat dengan 22 laki-laki yang berbeda untuk aku jadi tahu aku siapa, apa yang aku pengenin, apa yang aku ngerasa cocok atau nggak cocok dari masing-masing orang ini. Kemudian dating dan akhirnya pacaran nih kan sama suami aku waktu itu. Nah, dari tahap dating untuk ke relationship yang lebih serius, pasti butuh sebuah komitmen gitu kan. Karena buat aku dan suami saat itu, kita bukan harus cocok doang, tapi kita juga gimana nih bisa bertahan gak relationship kita, bisa jatuh bangun gak, komitmennya akan diuji. Ketika waktu itu aku sama suamiku mau menikah, kita mengalami kendala di mana orang tuaku gak setuju. Jadi suamiku pernah 2 kali datang ke rumah mencoba melamar, ditolak. Kenapa ditolak? Simply kita berbeda latar belakang dan orang tuaku tidak memahami suamiku yang pekerjaannya seorang brand marketing tuh dia ngapain sih gitu. Dia berasal maaf dari keluarga divorce. Secara kalau boleh buka-bukaan social economic status pun secara keluarga cukup berbeda. Jadi orang tua ini nggak paham gitu loh. Apa sih yang Anes lihat dari Yaser suamiku dan kenapa Anes mau sama Yaser gitu. Tapi I know kenapa aku mau sama Yaser karena apa yang aku lihat bukan hanya sekedar balik lagi dia punya mobil, dia punya rumah dan segala macam. Tapi to see nih orang nih udah berangkat dari mana sampai mana dan kenapa aku mau sama dia ya karena aku ngerasa nih orang pasti nggak bakal mau susah lagi gitu. Nih orang pasti akan berjuang mati-matian sampai sekarang pun dia terus berusaha untuk berkembang terus supaya dia berada di taraf hidup yang lebih baik dan ibarat kata kalau ngomongin privilege, aku lebih privilege lah daripada dia. Tapi dia berhasil catch up itu bahkan melampaui privilege aku. Dan itu yang membuat aku salut sama dia. Tapi kan namanya orang tua generasi boomers nggak ngerti ya yang kayak gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu pun pas udah ditolak 2 kali, tapi kita tetap yakin bahwa we want to marry each other. Kita mau menghabiskan waktu hidup kita bersama dan kita udah kebayang nanti kalau kita udah berkeluarga mau keluarga yang seperti apa, kita pengen punya kerjaan gimana dan segala macam. Ya udah kita mau usahain itu. Dan caranya waktu itu Yaser, waktu itu masih calon suamiku, dia melamar aku menggunakan presentasi PowerPoint. Jadi, wah itu lewat di explore Instagram aku tuh. Viral ya. I'm sure. Soalnya dia memang sempat viral di Instagram maupun TikTok. View-nya juga udah jutaan. Karena memang kita mau ngasih tahu ke orang tuaku bahwa kita nih nggak main-main. Kita bukan cuma sekedar pacaran yang cocok. Dia berasal dari keluarga baik-baik. Tapi kalau dia dari keluarga baik-baik pun belum tentu dia baik-baik. Benar. Ngerti gak sih? Jadi message itu yang pengen kita coba sampaikan dan ketika suamiku waktu itu mencoba untuk presentasi pakai pitch deck, dia mempresentasikan bibit bebet bobot karena kurang Jawa, padahal dia orang Padang. Dan dia translate itu menjadi ada DNA, kompetensi sama value hidup. Jadi dia translate bibit bebet bobot menjadi 3 hal itu. Artinya message-nya adalah kita mau mencoba berkomunikasi ke kedua orang tuaku bahwa
mungkin bapak ibu nggak ngerti, tapi bukan berarti kita ngejalanin relationship kita nih main-main atau tanpa dasar. Dan dibalik dari keviralan itu, ya tentu there are struggles yang aku dan dia hadapin. Ketakutan pasti ada gitu kan, hopeless juga pasti ada, tapi kita tahu bahwa oh lawan bicara kita nih siapa? Oh orang tua kita umurnya berapa? 70-an. Orang tuaku 70-an, mereka tuh attentionnya kemana sih? Kok kayak susah banget diajak ngobrol 30 menit aja gak bisa. Mereka udah lihat handphone atau nonton TV doang. Oh berarti mereka orangnya visual. Jadi kita coba berkomunikasi dengan menggunakan visual. Terus kemudian apa yang mau dipresentasikan, aku bilang dulu waktu aku kecil, kalau aku mau beli handphone atau aku mau beli laptop, aku tuh harus bikin proposal. Jadi keluarga ini rasanya agak kayak pekerjaan gitu kan. Jadi dari proposal, terus kemudian orangnya sukanya juga visual, akhirnya aku membantu suamiku saat itu bahwa nih orang tuaku kayak gini, kita backgroundnya juga profesional, yuk kita coba mempresentasikan diri kita. At least ada visual yang bisa kita coba komunikasikan supaya mereka attentionnya bertahan. Tapi di sisi lain kita juga nge-propose nih, apa sih yang bisa kita bawa dari diri kita sendiri ke dalam rumah tangga ini gitu. Jadi a part of dating 22 cowok lain gitu ya, yang aku banggakan FYI meskipun aku pakai online dating, karena aku tahu itu usahaku buat mencari jodoh yang setara buatku. Dan ketika aku udah ngedapetin, perjuanganku pun juga gak smooth. Berat, susah, struggle. Tapi ketika aku yakin aku sama dia sama-sama usaha, di situ aku lihat bahwa ini adalah tipe suami yang aku pengenin. Karena dia mengusahakan aku dan aku juga mengusahakan dia. Jadi kita yakin bahwa mau apapun kesulitan yang akan terjadi nantinya, tapi kita akan selalu berusaha, selalu mendukung dan support satu sama lain sampai akhirnya kita menikah. Jadi dari pengalaman aku dating dan relationship sampai akhirnya menikah itu yang penuh struggle, itu yang membuat aku ngerasa aku pengen deh ngebantuin teman-teman yang memang saat ini merasa kesulitan gitu ya untuk mendapatkan jodoh, karena simply mereka nggak tahu atau mereka nggak mau atau mereka bingung gitu. Gue harus ngapain lagi sih? Aku punya cerita yang bisa aku bagikan dari background aku sendiri, dan makanya dari sisi karir sekarang pun kenapa aku terjun sebagai matchmaker, karena actually I'm in love with relationship gitu. Hal yang jarang dibicarakan karena orang selama ini hanya fokus karir tuh profesional kerja doang. Tapi ada loh aspek-aspek lain di mana kalau rumah tangga kita happy, kita datang ke kantor juga happy gitu. Aku dan suami ngerasain banget ketika ada orang kantor kita yang dia rumah tangganya nggak baik-baik, dia datang ke kantor tuh dengan gloomy. Dan itu jadi negatif gitu loh. Energinya jadi berasa kurang. Sedangkan kalau aku dan suami misalnya kita positif gitu, kita jadi bisa membagikan energi itu ke orang-orang. Dari pengalaman itu aja kita ngerasa gini, kenapa sih orang tuh relationshipnya tuh nggak bisa nggak bisa I'm not saying nggak bahagia, tapi kita bisa kok jadi joyful bareng gitu. Nah dari situ akhirnya aku memutuskan sama suami, oke, on the shifting career ini aku mau jadi matchmaker. Aku dan suami akan membuat bisnis di relationship karena pengen ngebantu lebih banyak orang supaya mereka nggak sekedar bucin-bucinan doang, tapi mereka juga tahu bahwa kalau aku menjalani relationship yang lebih sustainable tuh yang seperti apa sih. Oke. Wah itu menarik banget ya. Tapi aku ada silly question ya. Tadi kan gak setuju kan awalnya dari orang tua. Gimana caranya Coach Anes ngajak kedua orang tua untuk ke cafe itu? Dijebak sih jujur. itu maksudku. Gimana caranya? Tiba-tiba ada Yasir nih misalnya, suaminya Coach Anes nih. Mau diapain aku? Tapi akhirnya mau dengerin kan. Tapi akhirnya waktu itu say yes atau pertimbangan lagi? Oh masih ada pertimbangan. Tahu nggak sampai H-1 aku mau nikah pun mamaku masih nanya apa sih yang kamu lihat dari Yasir? ini true story ya. Tapi it's okay sih karena aku ngerasa mereka nggak paham aja bahwa aku dan Yasir memang kita dari dua dunia yang berbeda. Tapi bukan berarti kita nggak compatible. Nah waktu itu jujur memang orang tua kita jebak sih. Karena kalau kita bilang mau dilamar pasti mereka nggak akan mau. Datang ya, makanya. Tapi kita bilangnya oke, kita mau Yasir mau ngajakin makan jadi sama keluarga besarku gitu kan. Jadi dia sendiri, aku kakak beradik dan segala macam lengkap.
kita makan, abis makan itu akhirnya dia mempresentasikan dan dia akhirnya mempropose ke dua orang tuaku gitu bahwa aku minta izin untuk menikahi Anes. Wow. Waktu itu alhamdulillah papaku setuju, mamaku pun maksudnya masih ada Q&A sih FYI abis itu gitu kan. Dari Q&A itu ya udah akhirnya nyokap masih agak sedikit bingung tapi akhirnya mencoba menerima karena mungkin ngelihat usaha kita berdua juga gitu ya. Dan ya alhamdulillah sekarang udah dianggap anak sendiri sih gitu. Wow, keren. Tepuk tangan untuk Mbak Yasir yang ada di belakang kamera ini. Pertanyaan kedua dari Kamarudin. Coach Anes, seberapa penting peran kecerdasan emosional atau emotional intelligence dalam dunia karir dan relationship? Oke. Thank you for brought this up karena banyak orang yang masih belum paham tentang what is emotional intelligence. Seakan-akan emotional intelligence itu hal yang sulit, berat, terlalu tinggi gitu ya. Padahal sebenarnya emotional intelligence adalah sebuah konsep yang akhirnya aku temukan menjadi irisan antara bagaimana kita managing relationship with others. Dalam dunia ini yang serba sosial, tentu dari interaksi, komunikasi, ada pertukaran gitu kan, baik informasi, baik energi, baik dan segala macam. Nah, emotional intelligence sendiri itu terdiri dari 4 pilar. Pilar yang pertama adalah self-awareness atau seberapa kita tahu tentang diri kita, tahu diri. Yang kedua adalah self-regulation, gimana kita bisa mengolah diri kita sendiri atau manage diri kita lebih baik. Yang ketiga social awareness, bagaimana kita bisa tahu dunia sosial itu seperti apa. Dan yang keempat adalah relationship management atau bagaimana kita memanage atau mengelola hubungan yang baik dengan orang lain. Kenapa emotional intelligence ini menjadi salah satu core yang juga aku masukkan ke dalam seluruh aspek hidupku, kontenku, sampai dengan service-service yang aku berikan. Karena salah satu isu perceraian yang sering terjadi itu adalah karena pertengkaran. Kenapa orang bertengkar? Biasanya, misalnya istrinya dia minta untuk dipahamin, minta didengerin dan segala macam, jadi dia meluapkan emosinya. Terus cowok atau suaminya, dia merasa ketika istrinya emosi, dia ke-trigger juga. Akhirnya dia emosi balik. Dan akhirnya berantem nih, bertengkar. Dan bertengkar ini akhirnya mereka tidak mencari solusi. Tapi lebih salah-salahan, tunjuk-tunjukkan, menyudutkan satu sama lain. Dan akhirnya ini yang membuat relationship akhirnya retak gitu. Bukan hanya di rumah tangga, tapi juga di kantor seperti itu. Let's say, bos kita marah-marah, tapi dia gak bisa menahan emosinya. Akhirnya emosinya tuh ke-translate atau ke-transfer ke anak buahnya, dan anak buahnya juga moodnya jadi jelek, ke rumah juga moodnya jadi jelek. Jadi yang namanya mood atau emosi negatif yang gak bisa dibendung oleh diri sendiri, ini akhirnya nular nih kemana-mana. Emotional intelligence adalah sebuah ilmu yang memang memberikan insight buat kita bahwa kalau kita mau manage relationship lebih baik dengan orang lain, satu, kita harus kenal dulu sesimpel emosi kita tuh seperti apa. Kapan kita marah? Kita marah gara-gara apa sih? Marah gara-gara lapar sama marah gara-gara tersinggung, solusinya beda gak? Ya, beda. Pasti beda kan? Sedangkan kalau misalnya kita gak tahu nih, gue marah gara-gara apa, iya gimana kita mau menyelesaikan masalahnya, misalnya gitu. Jadi start dari tahu diri dulu, baru kemudian self-regulation. Kita mencoba manage diri sendiri. Kalau gue marah gara-gara gue lapar, ya gue tinggal makan selesai dong. Tapi kalau misalnya gue marah gara-gara gue tersinggung, maka gue harus having a difficult conversation with this person gitu. Nah itu adalah start dari self-regulation. Gue tahu dulu gue emosinya gara-gara apa, dan gue tidak langsung menuangkan emosi gue yang tadinya marah atau sedih atau nangis itu berceceran kemana-mana sampai bikin orang gak enak, bisa kayak gitu. Atau merugikan orang lain lah bahasanya. Lalu kemudian berikutnya adalah social awareness. Kalau aku sudah lebih kenal dengan diriku dan emosiku, misalnya dengan Mas Bilal saat ini, aku juga jadi belajar bahwa Mas Bilal nih emosinya saat ini lagi gimana sih? That's social awareness. Bukan hanya Mas Bilal, misalnya kayak suamiku hari ini dia gimana, dia habis ngelaluin apa, dia hari ini moodnya gimana, apakah energinya bagus apa enggak, dia nyaman apa enggak dengan dirinya dia sendiri. Nah itu juga salah satunya ada
kompetensi di dalamnya namanya empati. Jadi empati is part of social awareness. Dan itu yang masih lacking nih aku lihat, baik di karir maupun di relationship. Jadi seakan-akan tuh kalau misalnya ada orang sedih dan segala macam, kita nggak bisa nangkep sinyal itu. Nih orang tuh sedih apa marah apa gimana sih gitu. Kita bingung karena kita sendiri nggak tahu itu emosi apa. Baru terakhir adalah relationship management. Di mana relationship management artinya ketika kita tahu emosi kita gimana dan emosi orang itu gimana, kita bisa manage relationship yang lebih baik. Artinya salah satu toolsnya misalnya adalah kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Let's say aku kalau misalnya sama suami, aku pasti akan daripada nangis, langsung nangis gitu, aku akan bilang, sayang aku mau nangis karena aku lagi mengelola emosi berdukaku, aku butuh pendengar. Tolong kasih aku 15 menit ya, aku pengen ngomong, kamu please dengerin aku dulu. Kan kita jadi lebih ngerti ya, kamu sendiri sebagai cowok nih gak harus sibuk nerka-nerka kan. Benar. Artinya lebih enak kan ketika kita mengelola relationship itu. Mau itu relationship dalam hal romantik atau dalam berpacaran atau berhubungan secara rumah tangga gitu ya, maupun secara karir. Jadi kenapa emotional intelligence itu penting sekali dan itu jadi salah satu yang aku campaignkan juga meskipun aku adalah seorang career coach dan matchmaking, karena aku pengen orang ketika mereka ngejalanin karir atau mereka ngejalanin relationshipnya mereka, datingnya mereka, itu based on emotional intelligence. Ketika orang sudah bisa tahu diri, ketika orang sudah bisa mengelola dirinya dia sendiri, orang tahu emosinya orang lain seperti apa dan bisa manage itu lebih baik, trust me, itu akan membuat kita thriving dimanapun. Mau itu karir, mau itu relationship, karena aku pun udah ngerasain itu. Kenapa aku bisa sekarang misalnya abis career gap, terakhir posisi aku talent acquisition manager atau recruitment manager, kemudian aku gap 2 tahun, kerja freelance, tidak kerja full time. Akhirnya aku diterima lagi di kantorku yang terakhir sebagai senior HRBP manager. Kenapa aku diterima di situ? Karena aku bisa manage my C-level. Aku bisa manage my head level. Padahal saat itu posisi aku di bawah mereka. Aku senior manager. Tapi the way aku bisa berkomunikasi dan membantu C-level ataupun head level ini, misalnya ketika mereka lagi merasa kesulitan untuk tetap tenang, untuk berpikir jernih, untuk fokus kepada solusi, nggak semua orang bisa itu. Dan kalau kita bisa itu, kita punya skill emotional intelligence ini, it will get us to wherever we want. Jadi itu adalah irisan antara apa yang aku lihat dari karir dan relationship yang memang skill ini tuh bisa ditransfer to one another. It's emotional intelligence. Wow. Jadi aku bisa simpulin semua daging dari Kak Anes tadi itu. Kalau emosi dibalas dengan emosi, akhirnya tuh separasi. Tapi emosi dibalas dengan emosi, sebenarnya solusinya tuh komunikasi. Asik. Ada sisi. Mikir nih apa ada sisi. Cakep. Oke, yang terakhir ya, pertanyaan the last but not the least dari teman kita nih, Ismalia. Dia tanya, Coach Anes, benefit yang bisa didapatkan dari klien kalau menggunakan jasa certified matchmaker itu apa ya dibandingkan metode pencarian pasangan lainnya gitu? Oke. What interesting for me right now adalah sejak COVID, orang itu pada pakai aplikasi online dating. Ya, benar. Karena nggak bisa kemana-mana, semuanya fokus di handphone, jadi akhirnya mereka mencari secara online. Tapi trennya, orang tuh udah mulai burn out. Karena apa? Mereka tuh capek swiping. Dan di Amerika, holdingnya banyak dari aplikasi dating itu sempat kena sue atau digugat sama masyarakat karena mereka ngerasa bahwa aplikasinya tidak membantu mereka untuk mencari jodoh, melainkan membuat mereka jadi adiktif karena swipe kanan swipe kiri. Di momen ini, saat ini aku ngerasa gini, orang nggak punya pilihan lain. Di mana gue bisa mencari jodoh? Karena mereka selama ini ngerasanya online, tapi ketika ketemu offline pun mereka bingung. Gimana caranya gue ngomong, gimana caranya gue
pick up line ke dia, gimana caranya gue bisa membuat dia interest to me gitu kan. That's why aku hadir dengan matchmaking services karena aku pengen menjadi the best alternative kalau orang memang longing for a genuine connection rather than cuma sekedar chatting-chattingan doang. Yeah. FYI, matchmaking ini tadinya adalah pain point-nya atau kesulitannya para sultan, milioner, dan orang-orang yang sangat eksklusif lah. Yang dibayar mungkin miliaran ya. Betul. Dimana mereka bisnismen ini segala macam butuh cari jodoh yang gak neko-neko, yang mungkin setara tadi, yang kita gak kenal sebelumnya gitu kan. Makanya mereka membayar jasa seorang matchmaker paling murah tuh ratusan juta untuk mendapatkan calon jodoh. FYI gak langsung jodoh tapi calon. Artinya orang-orang ini sebenarnya pengen mendapatkan sebuah quality candidate untuk pasangan hidupnya. Makanya dia meng-hire jasa matchmaker ini. Nah, ngelihat trennya ke sini dan connecting the dots dari orang-orang udah pada burn out nih pakai online dating app. Di situ aku ngelihat bahwa yang profesional pun sekarang udah ngerasain tuh pain point-nya si sultan-sultan ini. Gitu. Nah, tapi apakah yang profesional ini bisa afford nggak sih dengan matchmaker yang memang positioning-nya adalah semahal itu tadi aku mention. Nah, aku dan suamiku melihat bahwa kita bisa offering something different. Kita bisa membuat matchmaking ini menjadi more accessible, more affordable untuk para yang profesional yang mau saling mengenal satu sama lain. Dan kita lagi menggodok, hopefully akhir tahun ini gitu ya, kita bisa launch di mana bisnis kita nanti namanya Ranum. Wah, Ranum. Bagus. Namanya. Jadi FYI banyak Gen Z yang gak tahu Ranum loh. Termasuk aku. Termasuk kamu ya? Kayak namanya bagus aja tapi gak tahu artinya. Bisa jelasin gak? Oke. Jadi Ranum ini adalah bahasa Indonesia jadul. Sebenarnya gak kuno-kuno banget sih. Tapi dia, for me and my husband, ini adalah salah satu kata yang cukup sophisticated. Karena Ranum ini menggambarkan buah yang lagi di fase mateng-matengnya dan manis-manisnya. Wow. Pernah gak makan mangga kuning, manis, juicy? Sering. Itu Ranum. Jadi the philosophy behind it adalah kita pengen orang-orang ini sebelum mencari jodoh atau menemukan jodohnya, mereka tuh jadi matang dulu. Gitu. Jadi program matchmaking yang akan kita bikin ini bukan hanya sekedar kayak lu gua kasih kandidat, tapi mereka harus kenal dulu sama dirinya sendiri. Makanya tagline-nya adalah find your soul, found your mate. Dan kalau boleh kasih hint, sebelum mereka bisa kita jodohin atau pertemukan satu sama lain, single-single ini, yang professionals ini akan kita kasih treatment dari sisi psikologi untuk ngecek personality-nya, emotional intelligence-nya, bahkan sampai ngomong sama psikolog sebelum mereka akhirnya bisa bergabung dan menemukan satu sama lain. Gokil. Oke, aku daftar registrasi. Sekarang ya. Tapi kebayang gak sih maksudnya daripada kita buang-buang waktu ya. I think that's the main pain point. Orang yang profesional sekarang tuh udah gak punya waktu lagi. Mereka pengen cari yang berkualitas tapi gak tahu gimana. Tapi proses gak bisa di skip. Tapi kita mau enhance nih proses ini menjadi lebih terstructure. Jadi journey-nya ketika nanti mereka masuk Ranum adalah mereka akan melalui tahap yang namanya compatibility, chemistry, commitment. Compatibility artinya adalah, makanya kenapa harus ketemu dengan psikolog, nanti akan ada assessment gitu ya, untuk kita nanti bisa ngecocokin nih satu sama lain. Kayak tadi aku dan suamiku ngerasa kita compatibility-nya 60-65% pertama. Abis nikah naik jadi 80-85%. So hopefully gitu kan, compatibility itu setidaknya bisa ngasih tahu, misalnya Mas Bilal, Mas Bilal kamu kalau sama si A, kamu cocoknya di bagian ini, di bagian ini. Mungkin nggak secara kuantitatif persenan ya, tapi kamu cocoknya dari sisi ini dan sisi ini. Tapi kamu punya perbedaan value dari ini dan ini nih, gimana? Jadi kan kamu juga lebih enak ya, oh gue samanya ini, gue bedanya ini. Nah itu compatibility.
chemistry itu adalah tahap berikutnya, dimana kalau kita udah ada yang kecocokan, baru kita kemudian mencari chemistry ataupun membuat chemistry. Jadi menariknya, kalau orang-orang secara umum yang tidak melalui journey ini, mereka tuh kecele itu apa ya bahasanya? Kayak ketipu gitu ya, ketipu sama dirinya, sama prosesnya ini, bahwa mereka pikir chemistry itu yang paling penting. Yeah. Tapi kamu pernah gak sih dengerin wisdom bahwa gini, alah cinta bisa ngasih makan apa sih? Ya, sering. Ya kan, cinta juga nanti hilang, pudar, cantik juga nanti hilang, pudar. Kalau orang hanya berdasarkan fisik atau chemistry doang, ini gampang banget nih untuk relationship ini goyang. Yeah. Tapi kalau mereka fondasi awalnya adalah compatibility, chemistry ini masih bisa dibikin gitu loh. Kayak beberapa temanku dan even aku pun sama suami, kita bikin date night gitu. Ayo kita, meskipun kita udah nikah, tapi kita pacaran yuk, kita ngedate kemana yuk gitu. Akhirnya chemistry itu bisa di-maintain. Yeah. Baru terakhir adalah komitmen. Jadi sebelum langsung ke pacaran, orang kadang-kadang kalau ketemu, pernah tuh aku di online date app tuh, langsung diajakin, kita nikah yuk. Dalam hati gue, lu siapa? Gue gak kenal lu, tiba-tiba lu langsung ngajak gue nikah, gue sih gak mau. Nah sebelum kita masuk ke komitmen itu, kita harus tahu dua itu dulu. Yang pertama compatibility, at least kita punya lah kecocokan. Supaya fondasinya kuat dulu. Karena ngejalanin hidup tadi bukan makan cinta doang kan. Benar. Tapi kan kita ngejalanin hidup, ya berantem bareng dia, tidur bareng dia, dan segala macamnya. Kita harus siap dengan itu semua. Baru chemistry, artinya kecocokan, itu di luar dari kontrol matchmaker tuh. Karena kalau udah chemistry, itu udah hubungan antara kamu dan dia lah. Benar. Gitu kan. Baru terakhir adalah komitmen. Itu dimana keputusan terserah lo deh, lo mau lanjut apa enggak. Nah, Granum akan membantu kalian untuk mencari pasangan yang lebih kompatibel. Sehingga kita bisa lebih hemat waktu, sehingga kita bisa mendapatkan calon pasangan yang memang berkualitas ataupun lebih cocok nih sama kita. Jadi kita bisa fokus tetap kerja, tapi nanti akan ada event-event atau ada pertemuan-pertemuan yang memang mempertemukan orang-orang yang satu frekuensi atau setara tadi. Nice, 3C tadi aku yang kesimpulin. Ada compatibility, ada yang kedua chemistry, dan yang terakhir komitmen. Ya. Thank you banget udah sharing ilmu daging banget hari ini. Aku gak nyangka bakal semahal ini. Kalau kelas udah berapa juta nih. Tapi ini kalian bisa dapat free akses nonton di YouTube-nya Suara Berkelas. Yes. Thank you banget Kosanes. Thank you juga Kak Yasir yang ada di sana semuanya. Dan Sama-sama Mas sampai Bilal. jumpa. Sehat terus.